Contoh soal, dua buah kawat diletakkan sejajar dengan arah berlawanan memiliki jarak 2 cm. Jika arus yang mengalir pada kawat sama besar, yaitu 2 ampere, maka induksi magnetik pada titik P yang berada tepat di tengah kedua kawat tersebut adalah... Nah, kalau soalnya seperti ini, yang pertama kalian lakukan adalah menggambar ilustrasinya dulu. Kalau di sini gambarkan seperti ini ya. Jadi ada dua buah kawat, dia diletakkan sejajar. Jaraknya adalah 2 cm. Titik P ini berada tepat di tengah kedua kawat. Berarti dari titik P ke masing-masing kawat dia itu berjaraknya 1 cm ya. Nah, arus yang mengalir itu sama besar, 2 ampere, tetapi dia berlawanan arah. Ya, berlawanan arah besarnya sama 2 ampere. Ditanya induksi magnetiknya. Nah, ini ya diketahui A1 sama dengan A2 sama dengan 1 cm sama dengan 1 kali 10 pangkat min 12 meter. A ini adalah jarak dari kawat ya, jarak titiknya terhadap kawat. Kemudian arusnya itu besarnya sama, ditanya medan magnet ya atau induksi magnetiknya di titik P. Dijawab, kita tinggal gunakan rumusannya yaitu B sama dengan mu 0I dibagi 2πA. Nah, ini kalau kita mau cari terhadap kawat yang pertama, ya. Terhadap kawat yang pertama berarti B1. B1 yang kita gunakan adalah I1 dan A1. Nah, kan kita temukan hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 Weber per meter square. Nah, kalau B2, berarti yang kita gunakan adalah I2 dan A2. Jadi terhadap kawat yang kedua ya. Dia pasti nilainya juga sama. Sama 4 kali 10 pangkat min 5 Weber per meter square. Nah, sehingga besar induksi magnetik pada titik B ini adalah B1 plus B2. Miss kok bisa plus? Nah, ini kaitannya dengan penentuan arahnya dulu. Coba kita lihat untuk kawat pertama ya. Dengan kaidah tangan kanan akan kita temukan bahwa arah medan magnetik di titik P dia itu arahnya masuk bidang. Ya, jadi dia menjauhi kita. Coba nanti kalian praktekkan ya. Jempolnya mengikuti arah arus I. Jadi jempolnya ke atas. Nah, kalau jempolnya ke atas, ketika keempat jari kalian putarkan ke titik P atau kalian sentuhkan ke titik P, ujung jarimu akan mengarah ke arah masuk bidang. Jadi dia menjauhi kita. Nah, jadi arahnya itu ke dalam. Arah medan magnetik oleh kawat pertama dia ke dalam. Nah, kalau pada I2 sama halnya, kalian berarti jempolnya diarahkan ke bawah ya. Jempolnya diarahkan ke bawah, kemudian keempat jarimu kamu putarkan sehingga dia menyentuh titik P. Nah, ketika keempat jarimu ini menyentuh titik P, maka kalian akan ketahui, oh ternyata medan magnetiknya juga mengarah ke dalam, mengarah masuk ke bidang. Ya, jadi dari I1 masuk ke bidang, dari I2 juga masuk ke bidang. Berarti arah medan magnetiknya itu sama-sama masuk. Ya, kalau sama-sama masuk ke bidang, berarti tinggal kita jumlahkan saja. Seperti penjumlahan vektor ya. Kalau dia searah, berarti dia tinggal dijumlahkan. Begitu. Ini berarti 4 kali 10 pangkat min 5 ditambah 4 kali 10 pangkat min 5. Akan kita peroleh 8 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini ada tugas. Nanti silakan kalian screenshot kalau perlu. Kalau tidak nanti ditulis di buku juga boleh. Nanti silakan dikerjakan. Nah, sekarang kita mau bahas tentang cara menentukan besar B pada kawat lingkaran berarus. Ya. Misalkan ini ada titik P. Nah, kita mau mencari medan magnetik di titik P ini. Ini ada 3 kondisi. Jika titik P ini berada pada jarak X dari kawat lingkaran, kemudian ada juga jika titik P ini sebagai pusat loopnya, loop itu berarti lingkarannya ya, putaran lingkarannya ini. Jadi diandaikan titik P-nya itu di pusatnya ini. Kemudian jika titik P pada pusat loop yang memiliki N lilitan, jadi ini ternyata tidak hanya satu lilitan, ada banyak lilitan.
Ya, ini ada kasus-kasusnya, ini ada rumus-rumusnya. Silahkan ditulis saja, kemudian dihafalkan. Untuk penurunannya jangan ditanya, karena ini pasti akan sangat panjang sekali. Ya, terlalu berat nanti kalau dijabarkan untuk anak SMA. Untuk keterangannya bisa dilihat, B ini adalah induksi magnet, satuannya adalah Weber per meter square atau Tesla. Kemudian A ini adalah jari-jari lingkaran penghantar, ya, jari-jari lingkarannya. X-nya ini adalah jarak titik P dari pusat kawat melingkar, dan N ini adalah banyak lilitan. Contoh soal, besarnya induksi magnetik di titik P pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar ya, dia ada sebuah kawat, kemudian di tengah-tengahnya itu dilengkungkan kawatnya sehingga membentuk setengah lingkaran. Nah, ini setengah lingkaran. Titik P berada di tengah-tengah dari lingkaran kawat ini. Jadi diketahui arusnya adalah 2 ampere, kemudian jarak P sampai ke kawatnya itu adalah 40 cm. 40 cm ini kita buat dalam meter, kita peroleh 4 kali 10 pangkat min 1 meter. Ditanyakan medan atau induksi magnetik di titik P ya. Nah, kita simbolkan BP. Nah, ini titiknya berada di tengah kawat melingkar. Nah, tetapi kawat melingkarnya ini kan tidak penuh. Dia kan setengah lingkaran. Nah, kalau kalian ingat, setengah lingkaran itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, kita gunakan rumusan untuk besar induksi magnetik pada kawat melingkar, tapi nanti kita tambahkan nih perkaliannya, dikalikan dengan besar lingkarannya. Ya, jadi sudut lingkarannya dibagi dengan sudut total lingkarannya. Jadi ini kan 180 derajat dibagi dengan 360 derajat. Ya. Jadi kan sama aja dengan setengah lingkaran. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Mu 0 ini sekali lagi harus dihafalkan, yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 2A, dengan A-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 1. Kemudian arusnya adalah 2 ampere dikali dengan setengah. Nah, nanti akan kita peroleh hasilnya 0,5 pi kali 10 pangkat min 6 Weber per meter square. Ini ada tugas. Ini mirip ya caranya dengan pengerjaan yang tadi. Nanti kalian tinggal cari saja nih, ini sudut lingkarannya berapa. Kalau tadi 180, kalau ini berapa. Nah, tinggal dimasukkan aja rumusannya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang hukum ampere. Jadi ada hukum yang dapat kita gunakan ya untuk menentukan besar induksi itu berdasarkan hukum Biot-Savart, kemudian ada juga hukum ampere. Nah, misalkan di suatu ruang terdapat medan magnetik B. Di dalam ruang tersebut kita buat sebuah lintasan tertutup S. Ya, jadi lintasan ini sembarang. Nah, kita perhatikan elemen lintasan DL. Elemen lintasannya ya, kita ambil sedikit bagian dari lintasan S, kita simbolkan dengan DL. Anggap kuat medan magnetik pada elemen tersebut ini adalah B. Nah, integral dari dot produk B dan DL dalam lintasan tertutup S memenuhi persamaan berikut ini. Nah, ini adalah persamaan hukum ampere. Dengan sigma I adalah jumlah total arus yang dilingkupi oleh S. Pusing ya? Nah, ini cukup dicatat saja. Kalau tadi kawat lurus sudah, kawat melingkar sudah, sekarang kita bahas tentang solenoida. Ya, solenoida ini adalah sebuah kumparan panjang kawat dengan banyak loop. Loop ini sama dengan lilitan, ya. Jika solenoida memiliki banyak loop dan mereka tersusun rapat, medan magnet di dalam solenoida akan hampir seragam dan sejajar dengan sumbu solenoida, kecuali di ujungnya. Di luar solenoida, garis-garis medan magnet menyebar dalam ruang, sehingga medan magnet jauh lebih lemah atau mendekati nol daripada di dalam solenoida. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini ya. Ini solenoida, ini loopnya atau lilitannya. Ini ada penggambaran untuk medan-medan magnetnya. Kemudian ini untuk analisisnya.
Besar induksi magnet pada solenoida dapat ditentukan dengan menerapkan hukum Ampere. Nah, induksi magnet di pusat solenoida besarnya adalah B sama dengan mu 0 dikali N dikali I per L. Kalau di ujung solenoida, berarti B sama dengan mu 0 N dikali I per 2L. Ini cukup dicatat saja, tidak perlu dicari tahu lebih lanjut cara menurunkan rumusan ini ya, karena akan sangat memakan waktu sekali. Nah, untuk keterangannya, B ini induksi magnet, I-nya adalah kuat arus, L-nya adalah panjang solenoidanya, N-nya adalah banyak lilitan. Jadi perlu kalian catat ya, kalau rumusan untuk induksi magnet di pusat solenoida adalah ini, kalau di ujung solenoida adalah ini. Contoh soal, solenoida dengan panjang 50 cm dan jari-jari 2 cm dialiri arus sebesar 10.000 mA. Jika solenoida tersebut memiliki 1000 lilitan, tentukan induksi magnetik di tengah solenoida. Ya, ini di tengah, bukan di ujung. Diketahui N-nya itu adalah 1000. Arusnya adalah 10.000 mA atau 10 ampere. Kemudian panjang solenoidanya adalah 50 cm atau 5 kali 10 pangkat min 1 meter. Ditanyakan B. Nah, kita gunakan rumusan B pada tengah solenoidanya ya, yaitu B sama dengan mu 0 NI dibagi dengan L. Nah, tinggal kita masukkan angkanya, akan kita peroleh 8pi kali 10 pangkat min 3 Weber per meter square. Nah, ini ada tugas lagi. Nanti silahkan dikerjakan. Caranya masih sama ya. Hanya saja yang ditanya adalah di ujung solenoida. Nanti kalian gunakan rumusan pada ujung solenoida. Nah, ini ada gambar toroida. Jadi toroida ini adalah kumparan yang dilengkungkan sehingga sumbunya membentuk sebuah lingkaran. Misalkan jumlah lilitan yang dimiliki toroida adalah N, arus yang mengalir pada toroida adalah I, jari-jari toroida adalah R, maka keliling lintasan adalah 2πr. Perhatikan bahwa sepanjang lintasan ampere, vektor B dan DL selalu sejajar. Ya. B dan DL ini sejajar. Ini lintasan ampernya itu yang sebelah sini. Nah, ya DI dan B itu sejajar. Nah, diperoleh rumusan B sama dengan mu 0 NI per 2πr. Keterangannya, B-nya masih sama, induksi magnet, I-nya kuat arus, R-nya adalah jari-jari toroida, N-nya adalah banyak lilitannya. Contoh soal, toroida yang berjari-jari efektif 20 cm memiliki induksi magnetik di pusatnya 0,04 Tesla saat dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. Berapakah jumlah lilitan kumparan pada toroida tersebut? Nah, diketahui jari-jari toroidanya adalah 20 cm ya. Kalau tadi di slide sebelumnya itu kita simbolkan R, di sini kita pakai A juga boleh. Ya. B-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla, I-nya adalah 10 ampere. Ditanyakan N. Nah, kita pakai rumusannya. B sama dengan mu 0 NI per 2πr atau 2πa. Jadi sama saja ya, mau A, mau R. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, nanti akan kita peroleh N-nya adalah 4000 lilitan. Nah, ini ada tugas lagi. Nah, banyak ya Miss tugasnya. Iya banyak, tapi sudah Miss beri contohnya ya, contoh pengerjaannya ya, tinggal dikerjakan saja. Tugasnya, toroida yang berjari-jari efektif 10 cm memiliki jumlah lilitan 60. Saat dialiri arus listrik sebesar 2 ampere, maka berapakah besar medan magnetik di pusat toroida tersebut? Dan nanti silahkan digunakan rumusannya.